Anchor.fm, you can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to Anchor.fm to get started. Psst, hati-hati di internet. Oke, yo. Balik dengan saya Imam Ali Mustafa di podcast Beta. Oke, di sini sesuai title-nya tadi di bumper depan itu udah diwanti-wanti ya. Hati-hati di internet. Oke, kita akan membahas hati-hati di internet. Yang artinya you are not product, man. Oke, yang pertama langsung saja untuk tips yang pertama, hati-hati di internet. Nah, tips yang pertama yaitu jangan asal klik link yang kalian belum tahu asalnya. Link website profesional biasanya tidak menggunakan domain .blogspot.com. Itu yang perlu diingat-ingat. Oke. Banyak orang yang merasa kalau misalkan mendapat hadiah atau mendapat apa, hal-hal kecil yang sepele yang kira-kira menarik, itu orang biasanya tergugah untuk ngeklik satu link atau dengan asas penasaran atau kepo dia langsung klik aja. Nah, itu sangat berbahaya ya kalau misalkan di internet. Itu hal sepele loh. Contoh gini, ada kasus pernahkah device atau gadget kalian itu kena virus? Sepertinya saya pernah. Jadi gini, virus itu datang bukan karena aplikasi atau software yang kita gunakan itu terjadi bug atau gimana ya. Sebenarnya asalnya itu lebih dari kegiatan kita, aktivitas kita di internet. Nah, kita itu kemana saja ketika kita browsing di internet, nyari-nyari sesuatu, nyari-nyari apa, baca-baca apa, terus ada iklan, bagus nih thumbnailnya, klik. Nah, di situ ada beberapa link yang memang mengandung atau menyerap informasi kita karena browser yang kita gunakan itu menyimpan informasi yang sangat penting. Contohnya seperti password, kalau misalkan kalian menggunakan browser untuk menyimpan password, terutama password account Facebook, bahkan sampai account untuk login ke internet banking. Boom, itu sangat kacau. Nah, ngomong-ngomong soal link, karena kalau misalkan kita tahu soal link ya di internet itu, link itu macam-macam dan link itu mengarah ke berbagai macam server di dunia dan berbagai macam aplikasi di dunia dan berbagai program yang jalan di internet. Jadi banyak kemungkinan kalau misalkan ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip sengaja untuk mendapatkan informasi kita dengan kepentingan dia yang entah apa kita nggak tahu. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi jangan asal klik link ya. Oke. Dan tips yang kedua itu kalau misalkan kita menemukan link yang diperpendek atau short link, jangan asal percaya dulu nih. Bisa diekstrak di sini. Jadi kalau misalkan kalian bingung, aduh, ini linknya beneran nggak ya? Kok udah di short link? Kok kayaknya linknya meyakinkan dari kata-katanya, misalkan bit.ly/ seminar apa, produk apa. Itu jangan asal percaya dulu nih. Stop dulu nih. Sekarang saya kasih toolsnya ya di sini. Kalau misalkan kalian menemukan short link dengan link yang menurut kalian
aku kurang percaya nih. Nah, kalian bisa kunjungi ke URL X atau URLIX ya. URL ya apa? Nah itulah URLX. Jadi tulisannya urlex.org. Nah, kalian nanti di situ short linknya bisa diekstrak, nanti bakal muncul link aslinya. Jadi link aslinya yang di short link itu apa? Itu bakal kelihatan. Kemudian ada link expander, linkexpander.com. Jadi di situ kalian juga bisa mengekstrak short link supaya kalian mengetahui asal websitenya itu dari mana. Nah, yang paling rekomendasi yang pertama, karena yang pertama itu menurut saya lebih akurat ya, dan lebih terpercayalah untuk hal-hal mengekstrak gitu. Oke. Untuk tema hati-hati di internet dan tips poin ketiga di sini, jangan terbawa ikutan kuis berhadiah pulsa, survei abal-abal dan sejenisnya, karena bisa jadi data-data penting yang udah kita save di browser itu ke-share di internet dan disalahgunakan. Itu yang sangat fatal. Jadi kadang kan kalau misalkan kita nemu form untuk ngisi survei apa dari website mana yang kita nggak tahu, dan di situ nanti ada iming-iming hadiah pulsa atau apalah. Nah di situ kan biasanya form itu kan memperuntukkan kita untuk menulis beberapa kolom yang kita disuruh ngisi nama lengkapnya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, emailnya apa, kegiatan hobinya apa, kegiatan sehari-harinya ngapain, segala macam. Kemungkinan itu kuesioner dari orang jahat yang pengen memeras Anda. Jadi intinya jangan terbawa atau ikut-ikutan kuis berhadiah di internet yang kalian belum percayai. Kalau kalian percaya dengan survei berhadiah itu atau kuis-kuis berhadiah itu, ya silakan saja. Toh resiko ditanggung penumpang. Oke, jadi bijaklah menggunakan internet. Next, poin keempat. Di internet ada istilah kami persilahkan Anda masuk dan terjebak selamanya. Singkatnya, Anda adalah produk kami. Nah, ini yang menarik. You are not product. Di awal saya sudah mengatakan you are not product. Jadi di poin keempat ini, internet itu kalau misalkan kita lihat dari sisi marketing itu kan banyak caranya ya. Mulai dari kita buat kuis, kita buat program promo A, B, C, D dan segala macam. Nah, untuk dengan tujuan menarik pelanggan. Banyak cara-cara kotor yang bersebaran di internet untuk menarik pelanggan dan menjebak kita di dalamnya. Oke. Sepertinya kita butuh contoh di sini. Contohnya gini, kalau misalkan kalian browsing di website A, katakanlah website A menjual kebutuhan elektronik karena kebetulan waktu itu kalian browsing untuk mencari gadget baru atau ingin ganti HP. Nah, hari pertama kalian browsing, kalian masuk website tersebut, kemudian kalian itu biasanya ada notifikasi itu low notification atau ada notifikasi website ini menggunakan cookie bla 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 dan segala macam, karena cookie itu kan sifatnya itu untuk menyimpan minat kita yang kita cari itu apa. Jadi nanti website itu bisa saja mengiklankan atau merekomendasikan barang-barang yang pernah kita cari. Contoh gini, kalau misalkan kalian pernah browsing gadget itu, misalkan aku mau beli HP Samsung. Nah, kita cari nih di Google HP Samsung murah. Kemudian kita masuk ke website, klik masuk website, kemudian di situ
kita cari-cari ternyata yang kita pengenin nggak ada. Kemudian kita itu nyari ke website lain, nyari lagi, kita back nih, kemudian di halaman Google kita cari beberapa website, kemudian wah kayaknya di sini bagus nih, klik, kemudian kalian masuk. Oke, kalian masuk, browsing masih nggak ada, ayo udah besok aja. Terus kalian buka Facebook. Nah, ketika kalian buka Facebook, ternyata iklan-iklan di Facebook itu relate dengan apa yang kalian cari sebelumnya. Atau kemungkinan nggak hari itu, tapi besoknya kita dipampang atau dikasih lihat sama Facebook, kayaknya kamu lagi nyari ini nih, kan gitu. Biasanya iklannya itu muncul aja. Terus pas kita nonton YouTube ternyata iklannya sama, kok Samsung, kok Vivo, kok ini, kok itu. Nah, itu namanya cookie. Jadi hampir setiap website di dunia itu memiliki cookie, cuman tergantung nanti untuk penggunaan cookie tersebut untuk mendistribusikan konten, untuk share iklan-iklan dan segala macamnya tentang apa yang kalian minati. Jadi ya itu seperti jebakan sih kalau menurutku gitu. Jadi itu di internet ada istilah, kami persilahkan Anda masuk dan terjebak selamanya dalam iklan tersebut. Singkatnya, Anda adalah produk kami. Jadi ingat-ingat, kita semua itu bukan produk, tapi kita mencari produk, bukan untuk dijual. Tapi ya mau gimana lagi, sistem alam memang kayak gitu, dan internet juga butuh punya circle sendiri. Dunia maya, dunia nyata juga punya circle sendiri, dan kehidupannya sama, cuma bedanya kalau di internet siapapun bisa melihat kita, siapapun bisa tahu kita. Jadi ya jangan terlalu blak-blakan lah gitu. Oke, cukup 4 dulu tipsnya, karena di mana-mana kan kita lagi WFH nih, dan banyak kaum rebahan plus gabut semakin menjamur. Jadi saya berpesan untuk sobat-sobat beta, gabut boleh, goblok jangan. Jadi upayakan ketika kalian rebahan dan sedang gabut, upayakan untuk membaca artikel-artikel yang menarik, artikel-artikel yang kira-kira bisa mengisi imajinasi dan pengetahuan kita. Kalian bisa cari di Google Scholar, kalian bisa nyari di akademia dan segala macam, atau kalian bisa tanya langsung di Quora. Kalau misalkan kalian pengen menanyakan hal-hal yang memang eksplisit ya, atau umum, kalian bisa cari kok, banyak website-website pengetahuan yang lumayan. Oke. Kenapa saya share tips-tips tersebut? Karena saya pernah menjadi pemancing di internet. Nah, kata pemancing di sini. Dan saya tahu harus bagaimana ketika sudah mendapatkan data Anda. Mohon maaf juga nih sebelumnya, karena mungkin itu privasi Anda. Tapi ya namanya privasi, harusnya Anda saja ya dan Tuhan yang tahu. Curhat boleh, tapi bukan di dunia maya atau internet. Ya, kadang-kadang orang itu punya masalah apa, curhat di internet, nge-share foto apa ke internet, lagi ngapain ke internet, apa ke internet. Nah, kebanyakan orang sekarang itu lupa kalau kehidupannya itu bukan di internet atau di dunia maya, tapi di dunia nyata. Jadi di situ kita harus bisa membedakan mana lingkungan Anda sebenarnya dan mana lingkungan bermain Anda atau hiburan Anda. Ini Kak, jadi kita itu harus bisa tahu tempat lah gitu. Jangan pernah menjadi diri sendiri. Kalau pesan saya itu gini, jangan pernah menjadi diri sendiri di internet dan terlalu apa adanya. Ingat, maya adalah fana, jejak digital itu nyata, dan nyata terkadang terasa fana karena kita tidak tahu makna. Sehat selalu dan semoga Anda tidak rugi menggunakan dan memanfaatkan internet. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Bersama saya Imam Ali Mustafa, Podcast Beta. Hati-hati di internet.